Taqwa bukan wasiat para khatib. Taqwa bukan wasiat para alim ulama. Taqwa bukan wasiat para ustaz. Tapi taqwa wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan Nabi ittaqillah. Taqwa wasiatullah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci diterima amal ibadah kita oleh Allah taqwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kunci jaminan selamat dari siksa neraka jahannam taqwa. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kunci jaminan kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Taqwa kunci jalan keluar dari segala kesusahan dan musibah dan bala. Taqwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan kunci mendatangkan rezeki dari tempat yang kita tidak pernah nyangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana pun anda berada. Di masjid, di jalan, di kantor, dimanapun kita berada, selalu menjaga taqwa. Inti daripada taqwa, menjalankan perintah Allah, menjauh dari larangannya. Menghalangi dirinya dari siksa Allah, itu hanya taqwa. Kita tulus hati ikhlas untuk menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap seorang hamba ketika mendengar perintah Allah atau larangannya, sikap orang mukmin, sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika saya membaca Al-Quran tilawah, menarik perhatian saya sebuah ayat di dalam suratul Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Nabi Ibrahim berdoa agar negerinya aman dan dikaruniai oleh Allah rizki. Yang menarik perhatian saya, mengapa Nabi Ibrahim mendahulukan aman sebelum meminta rizki. Minta aman di negerinya, minta aman di kota Makkahnya. Ternyata nikmat aman luar biasa istimewanya. Dan sayang sekali kita manusia tidak bakal merasa nikmat aman kecuali saat hilangnya nikmat aman. Saya bisa merasakannya ketika saya beberapa bulan lalu ke Palestina. Kami bersama jamaah ingin salat tahajud di Masjidul Aqsa. Keluar dari hotel jam 2 malam. Sampai ke area Masjidul Aqsa, memang posisi Masjidul Aqsa terletak di dalam kota tua. Kita masuk dari pintu utama, masuk ke kampung dalam. Dari gang ke gang sampai ke halaman masjid. Sebelum masuk ke halaman masjid ada pintu besar yang dijaga oleh pasukan Israel. Ditutup. Tidak diizinkan kita masuk. Ramai jamaahnya. Indonesia, Malaysia, Turki, India, muallaf dari Inggris, muallaf dari Amerika, muallaf dari Prancis, ramai. Semuanya berkeinginan hanya untuk datang mau tahajud. Kami dibiarkan tidak dibukakan pintu sampai mendekat subuh kira-kira 20 minit. Coba dari jam 2 hampir mau jam 4 lebih. Di samping saya ada seorang bapa, orang warga Palestina yang disebut Ahli Quds. Penduduk situ. Saya merasa gelisah dan jamaah pun merasa gelisah. Saya berajak bicara sama beliau. Ini sampai kapan mereka buka? Kata beliau, dengan santai mereka akan buka semau mereka. Saya merasa tidak terima.
Kita hanya datang untuk ke masjid, tidak mau ribut, tidak mau berbuat apa-apa. Hanya untuk ke masjid. Beliau merasa saya gelisah dan hampir mau marah, tidak terima keadaan. Beliau senyum. Saya kaget, terkejut dengan senyumnya beliau. Dan saya bertanya, kenapa Pak senyum? Langsung dia berkata, pasti Anda orang baru ke sini. Kami sudah 60 tahun seperti ini, biasa. 60 tahun mereka tidak lancar untuk menuju ke masjid. Tapi subhanallah, selama saya berada di sana, tidak pernah Masjidul Aqsa sepi. Dihalangi, ditutupi pintu, begitu dibuka, ramai masjidnya. Pertanyaan saya kepada jamaah, kira-kira pernah kita di Indonesia ada yang melarang kita ke masjid? Belum pernah. Ini yang saya sebutkan nikmat aman. Nikmat aman, kita bisa beraktivitas, bisa kemana-mana, bahkan kita tinggalkan keluarganya di rumah, anak kita sudah berani sendirian ke sekolah, aman. Kita harus syukuri nikmat aman ini. Karena nikmat aman luar biasa, lancar ibadah, makmur masjid. Ini salah satu kita melihat luar biasa ramainya jamaah Jumat karena aman. Tak pernah ada yang menghalangi kita untuk datang, apalagi beribadah. Ini yang wajib kita syukuri. Dan kata syukur nikmat aman tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillah, tapi kita punya tugas bersama, kewajiban bersama untuk menjaga nikmat aman. Tidak boleh siapapun orang yang mengganggu, membahayakan amanan di negeri kita ini, tidak boleh dibiarkan. Karena ini orang yang akar fitnah yang bisa menimbulkan masalah keamanan di negeri kita. Mohon maaf, nikmat aman wajib kita nikmati bersama, merasakan bersama. Nikmat aman bukan tugas aparat keamanan, bukan tugas polisi, tapi tugas kita bersama. Karena ini yang kita akan nikmati bersama. Wajib kita jaga, bukan sunnah, bukan boleh, tapi wajib kita jaga. Mengapa? Supaya kita bisa beraktivitas, mudah cari nafkah rezeki, mudah berjalan ibadah, mudah menghadiri majlis ta'lim, mudah menacarakan tabligh akbar, dan di mana-mana kita beraktivitas nikmat aman. Jamaah sekalian, tolong ambil pelajaran dari apa yang terjadi di negara-negara luar. Kehilangan nikmat aman luar biasa. Saya khawatir kalau kita tidak sadar merasakan nikmat dan bersyukur, jangan sampai datang satu saat Allah cabut nikmat aman itu. Makanya wajib kita waspada, wajib kita berhati-hati, dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Orang yang senantiasa bersyukur nikmat yang aku berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaminkan tambahan nikmat. Aman, sejahtera, damai, makmur, berkah. Dan insyaAllah Indonesia ke depan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguasai kita dimanapun kita berada. Kita bisa sembunyikan dari mata manusia, tapi kita tidak bisa sembunyikan apapun dari mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana alaikum raqibah. Hari Jumat, hari yang agung dan mulia. Selalu saya berimpian, bercita-cita, kapan saatnya salat subuh bisa seperti salat Jumat. Walaupun alhamdulillah mulai ada gerakan subuh berjamaah, tapi seminggu sekali atau sebulan sekali. InsyaAllah dengan harapan yang tidak terputus asa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya percaya dan yakin Indonesia yang akan menjadi negara pertama yang akan memakmurkan dan mewujudkan salat subuh sama dengan salat Jumat. Ada satu amalan yang terbaik di hari Jumat ini, yang kita sering mendengar setiap khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terbaik amalan di hari Jumat tidak ada selain salawat kepada Rasulullah SAW. Salawat itu jauh lebih mulia daripada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bahkan lebih besar pahalanya, bahkan lebih utama khususnya di hari Jumat daripada banyak baca Quran.
Saya pernah bertanya guru saya, seorang ulama besar di Masjid Nabawi, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, mana yang lebih utama di hari Jumat kita berbanyak dan amalkan? Apakah salawat kepada Rasul atau banyak baca Quran? Kata beliau, hari Jumat khusus dan malam Jumat lebih diutamakan berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena itu permintaan Rasulullah sendiri. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat dan berbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat, karena sungguh salawat kalian akan Allah sampaikan kepadaku. Berarti barang siapa yang ingin dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat ini, berbanyaklah salawat. Kata guru saya, malu seorang hamba yang berkata cinta Rasulullah, tapi Rasul meminta kita berbanyak salawat, tapi tertulis dalam buku amal yang paling sedikit adalah salawat. Malu enggak kita? Baru kita berkata cinta Rasul, tapi kita belum bersedia untuk mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah, menjalankan harapan dan permintaan Rasulullah. Dan kalau saya bahas keutamaan salawat, manfaat salawat, pahala salawat, karunia yang kita dapat daripada salawat, mungkin butuh khutbah berkali-kali, belum tentu tuntas dan membahas keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW. Cukup satu karunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi bi ashra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, dapat 10 kali rahmat. Dan silahkan anda hitung sendiri. Kalau 100 kali, 1000 rahmat. Kalau 1000 kali, 10.000 rahmat. Dan seterusnya. Dan karunia Allah luar biasa bagi kita. Kita tinggal hitung, butuh berapa kali rahmat. Butuh rahmat sebesar apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin selalu dirahmati Allah, untuk negeri kita dan untuk keluarga kita, ingat, berbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan berbanyak salawat terjamin ampunan dosa. Dengan berbanyak salawat terjamin kabul hajat. Dengan berbanyak salawat terjamin husnul khatimah. Dengan berbanyak salawat diselamatkan dari kematian buruk. Dalam berbanyak salawat diselamatkan dari kematian mendadak. Dalam berbanyak salawat dijamin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat menjadi orang yang terdekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi poin-poin dan keutamaan yang cukup banyak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan membuat kita semangat untuk terus istiqamah berbanyak salawat, khususnya di hari Jumat dan di malam Jumat. Karena itulah permintaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mau salawat yang panjang boleh, mau salawat yang pendek boleh. Mana yang anda suka, silahkan. Asal kita istiqamah dan berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, pelihara keluarga kami, anugerahkan kepada kami anak-anak yang salih-salihah, anak-anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu menjaga nama baik keluarga, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Ya Allah, jadikan Indonesia, ya Allah, negara Al-Quran, yang bangkitnya dan Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Berilah kepada negeri kami, ya Allah, pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas menghadapi, menjalankan agamamu dan ikhlas melayani rakyatnya, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas Jumat ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya.
disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid yang mulia ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu lagi di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.